Selamat malam, saya Hari Hermawan. Saya penerjemah dengan pasangan bahasa Indonesia, Inggris Indonesia. Saya Desi Mandarini, seperti Hari, saya juga adalah penerjemah dan juru bahasa Inggris Indonesia. Saya berdomisili di Bali, sedangkan Hari berada di Jakarta saat ini. Mungkin buat yang belum paham, penerjemahan itu ada dua sebenarnya. Kita sebut betul. Di translation atau interpreting ya, bahasa Indonesia kita sebut penerjemahan dan bahasaan. Pada intinya sama, ya penerjemahan itu apa bisa kita katakan mudahnya, Des? Umumnya penerjemahan itu pengalih bahasaan dan orang lebih umum mengetahui dalam bentuk tulisan kalau penerjemahan. Sedangkan penjuru bahasaan, saya sebutkan profesi saya sebagai penerjemah dan juru bahasa itu, juru bahasa lebih ke pengalih bahasaan secara lisan. Gitu sebenarnya bedanya. Oke, mungkin untuk gampangnya ya, kalau juru bahasa itu kalau kita ingat film Nicole Kidman ya, The Interpreter, nah itu. Itu pas banget untuk. Sementara kalau penerjemah mungkin yang paling terkenal apa ya kalau penerjemah ya untuk translation itu? Penerjemah lebih banyak buku ya. Kalau menurut saya buku ya lebih banyak paling author ya itu kalau bahasa Inggris. Mungkin kalau kita di Indonesia bisa menikmati karya J.K. Rowling asli dengan dalam bahasa Indonesia setelah dilakukan proses penerjemahan. Betul. Kita akan berbicara dengan dua narasumber yang juga kebetulan adalah pengguna penerjemah. Yang satu kita bisa lihat di sini seorang anak yang ganteng nih ya. Coba tampilkan dirimu. Baik. Oke, ini adalah Faris Ihsan Yagid seperti yang sudah ada di tulisannya. Kemudian kita ada satu lagi dengan Maya Ratnawati. Oke, Faris, bisa jelaskan sedikit kegiatan kamu apa sekarang? Halo, perkenalkan nama saya Faris Ihsan Yagid. Sekarang saya adalah mahasiswa di sebuah universitas internasional di Jakarta. Universitas saya ada di daerah Senayan. Oke, nama universitasnya apa? Nama universitasnya BINUS International. Oke, kamu di situ ngambil apa sekarang? Untuk jurusannya yang saya ambil itu adalah computer science atau biasa lebih dikenal IT untuk sebagian orang. Oke. Terus di situ kamu udah sekarang tingkat berapa? Untuk tingkatan atau semester saya berada di tingkat akhir atau sama dengan semester 7. Berarti lagi bikin skripsi ya? Iya betul. Sekarang sedang membuat skripsi. Oke. Sekarang dengan Maya Ratnawati, bisa jelasin sedikit Maya apa kegiatannya sekarang? Kegiatan saya sekarang adalah saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Saya bagian finance. Faris baca nggak buku Harry Potter? Kebetulan kurang suka. Jadi sukanya apa Faris? Seleranya beda. Sukanya waktu itu pernah baca ada salah satu buku yang menarik karangan siapa ya? Sebentar saya agak lupa namanya kalau nggak salah Neil something itu tentang Neil Gaiman. Iya, I think Neil Gaiman tentang Norse mythology. Jadi mitologi Nordik yang dibuat secara menurut sudut pandang dari si penulisnya. Dan itu menurut saya itu lumayan menarik. Karena kebetulan itu bahasa Inggris itu. Itu kebetulan dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau yang buku terjemahan mungkin apa yang pernah dibaca yang menarik? Terjemahan mungkin kalau banyak kan sih komik ya. Oke. Komik menarik sih. Komik Jepang ya. Iya, komik Jepang sama komik yang dulu sempat seperti komik SpongeBob atau seperti itulah. Oke. SpongeBob ya. Saya baru tahu SpongeBob dari komik ya. Bukan dari komik, itu seperti kayak dibikin komik. Oke. Itu bahasa Indonesia bahasa Inggris? Kalau yang komik keluar itu ya untuk seperti SpongeBob itu sudah diterjemahkan. Jadi bacanya waktu itu pakai bahasa Indonesia ya?
Iya, sudah pakai bahasa Indonesia. Terus bisa tertarik baca itu dengan bahasa Indonesia, gimana perasaannya? Wah lucu nih gitu, gue bisa ngerti atau gimana perasaannya ketika baca? Awalnya sih ya betul lebih mudah dimengerti dibanding bahasa Inggris. Cuman ada sebagian dari jokes yang kurang klik antar bahasa. Iya. Itu sepertinya masalah yang kerap timbul ya kalau dalam penerjemahan ya Jadi karena perbedaan budaya bisa juga jadi penerjemahnya kurang bisa menangkap seperti tadi Faris bilang joke dalam bahasa Inggris mungkin kalau diterjemahkan semirip apapun konteksnya kadang kurang mengena gitu seperti yang Faris bilang tadi. Itu gitu. tugas berat buat penerjemah ini. Iya, benar iya. Lebih menerjemahkan joke-joke dan kadang-kadang juga harus Betul, iya. Dan membuat terjemahannya itu nggak terasa terbaca seperti terjemahan gitu. Itu yang tugas paling berat. Ya, jadi itu menarik. Sedikit produk akhir dari sebuah penerjemahan yang bisa dinikmati oleh sebagian besar orang. Iya, betul. Kita sebutkan ada buku ya, kemudian mungkin juga terjemahan itu kalau kita ingat ya sekarang ada yang namanya, terutama di era pandemi ini, kalau kita kebanyakan di rumah juga kegiatan apa sih yang paling enak ya, pasti kalau salah satunya adalah nonton film ya. Nonton, ya. Faris suka nonton film kan? Suka. Maya suka nonton film juga, streaming gitu ya? Suka. Oke, film apa yang suka ditonton ini? Ya, kebanyakan sih Korea ya. Wah, drakor nih ya? Oke. Ya. Bisa bahasa Korea apa gimana? Enggak. Terus jadi supaya bisa menikmati film Korea itu gimana? Apa yang membantu jadi bisa dinikmati? Ya harus ada teksnya intinya sih ya. Cuman kadang-kadang bahasanya tuh agak sulit sih. Oke, jadi kita film bisa dinikmati kalau ada teks atau kita sebut subtitle ya. Subtitle ini salah satu jenis terjemahan yang ada dalam film. Oke, teks filmnya jadi mungkin kurang kena gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kalau orang nonton pengennya enjoy, senang, ini harus mikir dulu. Nah, itu yang suka keselnya di situ. Oh, berarti terjemahannya kurang bagus. Ya, mungkin bisa jadi ya, jadi kurang mudah dipahami gitu. Oke. Menarik. Itu selain film-film Korea, mungkin ada lagi apa hanya Korea? Jadi pas nonton Korea nggak bisa Korea, cuma perlu teks. Ya, film Jepang ya sama. Juga suka ya. Problemnya di situ. Jadi kedua narasumber kita ini kebetulan user of translation ya, di bidangnya tepatnya sih ini ya, subtitle ya. Iya. Iya, teks ya. Teks film itu bisa dinikmati oleh sebagian besar orang dalam bentuk subtitle di dalam film ya. Iya, betul. Faris kalau nonton film itu asli kan Faris sebetulnya sekolah di mana tadi, Universitas Binus. Oke, itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Kebetulan di kampus bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi untuk bagi saya bahasa Inggris itu merupakan hal yang tidak sulit. Oke, karena ada kewajiban harus bahasa Inggris ya, nggak ada kesulitan ya, terutama kalau lagi nonton film gitu ya. Iya betul, tidak kesulitan untuk nonton film ya, berkurang dibanding kalau bahasa lain. Kalau untuk bahasa lain mungkin agak sedikit lebih. Apa bahasa apa misalnya? Contohnya kalau film Jepang itu kan karena saya sendiri walaupun pernah belajar bahasa Jepang tapi kurang begitu, masih untuk menonton filmnya masih kurang memahami. Oke. Jadi teks itu bantu sekali ya, subtitle ya. Oh jelas, itu sangat membantu. Baik. Film-film apa yang bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia? Film untuk filmnya? Yang jenis filmnya itu kalau yang dalam bahasa Jepang itu film apa yang Faris suka, kebetulan apa? Kalau di Jepang itu istilahnya namanya tokusatsu atau film yang special effects, itu jadi seperti film action. Atau action science fiction lah kurang lebih. Okay. Itu seperti Godzilla atau kita kalau di Indonesia lebih mengenalnya seperti
Satria Baja Hitam kurang lebih. Oke. Apa itu ya? Satria Baja Hitam aslinya itu bahasa Inggris? Aslinya kalau bahasa Jepangnya disebut Kamen Rider, sedangkan kalau di Inggris banyak yang menyebut Masked Rider kurang lebih. Oke. Masked Rider ya. Oke, Kamen Rider, dan di Indonesia kan jadi Satria Baja Baja Hitam. Nah, itu adalah salah satu hasil terjemahan ya, dari bahasa aslinya adalah Kamen Rider, bahasa Inggris apa tadi? Masked Rider. Apa? Masked Rider. Iya, Masked Rider. Satria Baja Hitam. Baik. Oke. Faris, ada nggak film atau buku yang benar-benar membuat Faris merasa, wah ini bagus banget terjemahannya, atau buku atau film yang benar-benar nggak banget gitu, nggak pantas, ini terjemahannya nggak bagus banget gitu. Antara itu ada nggak buku atau film atau apa aja mungkin yang dari bahasa asing gitu? Bahasa asingnya berarti termasuk bahasa Inggris ya? Iya, bisa juga. Oke. Maksud saya kadang-kadang kan ada yang menyebut bahasa asing tuh bahasa asing yang memang asing buat kita ya. Iya. Oke. Iya. Jadi maksudnya itu bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu yang. Oke, kalau bahasa Jepang mungkin film yang menurut saya menarik itu ya yang benar-benar nyangkut sekali itu ya tadi kayak Kamen Rider, karena kebetulan saya udah lihat dari kecil. Kalau dari waktu masih kecil ngelihatnya hanya sekedar actionnya saja, tapi lama-lama ingin memahami ceritanya tentu kan. Dan kebetulan mulailah mencari yang menggunakan teks bahasa Inggris untuk subtitlenya, dan terkadang itu pun masih banyak yang bilang itu masih kurang sesuai, sama seperti kayak yang di buku tadi, masih banyak yang kayak jokes ataupun phrases yang masih kurang pas gitu ya. Iya, kurang sesuai. Kalau di bahasa Inggris mungkin kayak film-film apa ya? Mungkin Terminator. Terminator ya. Kalau buku ada nggak buku? Iya, kalau buku terjemahan yang bagus nih ternyata itu. Bagus atau malah jelek banget, bagus banget, jelek banget gitu. Kalau untuk buku yang diterjemahkan sih saya kurang sering membaca buku yang terjemahan. Langsung bahasa Inggris gitu ya. Jadi ataupun buku yang dikeluarkan oleh penerbit dan penulisnya langsung bahasa Indonesia. Oke. Kalau Maya gimana? Untuk buku mungkin ada buku yang terkesan bagus terjemahannya. Iya. Baca juga kan novel? Ada sih. Kayak novel apa yang dibaca biasanya? Novel apa ya? Udah lama juga sih saya nggak baca novel, jadi kebanyakan lagi fokus nonton. Oke, kalau yang ingat dulu, kalau baca itu pernah apa yang sampai berseri-seri mungkin ada yang. Iya, apa ya tuh film saya lupa juga sih, cuman ya. Film apa nih gitu? Novel cinta atau apa nih? Apa ya dulu film-film vampir apa tuh saya juga lupa. Apa tuh ya film vampir yang film vampir? Yang jadi apa ya? Saya lupa. Film berbahasa Inggris atau? Iya, cuman ada tuh novelnya tuh sampai berapa jilid gitu loh. Oh, mungkin Twilight ya? Iya. Twilight. Iya benar-benar Twilight. Iya. Iya, udah difilmkan juga kan? Ya. Tapi menurut saya filmnya tidak sebagus bukunya sih, tapi bagusan itu bukunya. relatif. Iya, betul. Nah, Maya bisa bilang novelnya lebih bagus, emang asli kan bahasa Inggris, apa baca bahasa Inggrisnya atau gimana? Enggak sih, bahasa Indonesianya. Terus bisa senang baca? Ya, senangnya ya bahasa Indonesia juga menarik sih kalau dibaca bukunya. Itu kan buku saga itu ada berapa seri ya itu? Twilight. Ada berapa seri, memang 4 apa berapa saya lupa. Kalau nggak salah 4, iya. 4 dibaca itu sampai habis? Iyalah, sampai habis. Kalau saya tuh nggak pernah baca panjang-panjang sih, emang dari anak nonton film ya. Mungkin 4 gitu, tebel-tebel gini gitu bukunya ya. Iya. Iya, lumayan tebel ya.
Kalau Dan itu pengalaman Desi sendiri gimana? Kalau mengenai hasil terjemahan buku atau film atau yang ada bagus sekali? ya yang pas terjemahannya atau kurang banget terjemahannya. Jadi kita juga penerjemah juga produk pengguna Iya. akhir juga sebenarnya ya. Iya betul. Termasuk iya betul. Kalau saya nggak pernah jarang baca ya. Kalau Desi tadi ada buku apa ya? Nah itu saya sayangnya masih sama dengan Faris ya. Saya lebih suka baca yang bahasa Inggris langsung aslinya. Bahasa Indonesia aja belum pernah yang Dulu bahasa Indonesia yang ada mungkin kita buku siapa Enid Blyton ya. Lima Sekawan. Lima Sekawan ya. Lima Sekawan terus ada satu lagi yang 77 itu. Sabta Oh ya Sabta Siaga. Kan kalau bahasa Inggrisnya itu Famous Five ya, Lima Sekawan. Dan Sabta Siaga itu aslinya Secret Seven, SS. Ya betul. Tapi di terjemahannya bagus nih, Sabta Siaga SS juga dia kena. Jadi itu sulit loh. Iya, saya senang itu karena saya nggak suka baca yang panjang, saya kurang suka Lima Sekawan ya, karena Sabta Siaga dan tipis itu saya baca itu. Dan saya baca terjemahannya menarik gitu. Itu yang menerjemahkan itu kemudian saya cukup kenal juga itu dulu pernah jadi ketua HPI itu orang tuanya yang menerjemahkan Mas Hendarto Setiadi. Oh iya. Bapaknya itu yang menerjemahkan kalau salah. Beliau itu bisa memberikan kita sesuatu yang jadi akrab karena seolah langsung bahasa Indonesia gitu, dalam bahasa Indonesia itu langsung melekat gitu di pikiran. Saya juga pernah ketemu dengan Pak Mas Hendarto Setiadi, beliau juga menerjemahkan Goosebump katanya. Itu jadi ada saya satu komentar pembacanya itu ini bukan terjemahannya katanya jadinya, ini asli ya, jadi bagusnya katanya itu Mas Hendarto. Iya. Senior kita ya, beliau juga pernah ketua HPI Himpunan Penerjemahan Indonesia. Iya, pernah. Ya. Oke, jadi buat Desi mungkin nggak ada ya buku ya. Kalau saya tadi mungkin Sabta Siaga ya karena Secret Seven. Iya. Kalau kayak penulis Agatha Christie gitu kan penulis novel yang cukup laris di Indonesia juga gitu. Apa baca juga yang terjemahannya Desi atau ada? Ya Agatha Christie saya baca yang bahasa Inggris. Pernah baca satu yang versi bahasa Indonesia, tapi saya lupa judulnya apa karena banyak kan bukunya. Waduh, kalau diingat-ingat susah jadi ada satu sih pernah. Ada satu Christie. Ya. Iya. Dan lumayan bagus dalam bahasa Indonesianya lumayan bagus. Itu. Ya buku, film banyak kalau ya sebenarnya. Faris sama Maya pernah menggunakan sebagai pengguna akhir gitu ya kayak film kemudian buku. Pernah lagi nggak menggunakan jasa penerjemah untuk keperluan mungkin di kantor gitu Bu Maya atau Faris untuk sekolah? Kalau Maya gimana? Kalau saya sih memang ada ya, waktu itu sempat perusahaan saya itu membutuhkan penerjemahan untuk manual book karena perusahaan saya kan kontraktor, kebetulan beli mesin dan ini kan untuk memakai untuk apapun kan perlu manual booknya tuh bahasanya karena bahasa Inggris. Jadi supaya nggak salah, jadi kita perlu diterjemahkan. Jadi saya pernah memakai jasa seperti itu. Oke, jadi yang diterjemahkan kebutuhan di kantor adalah manual ya? Iya, untuk manual buku. Oke. Jadi ketika itu perlu penerjemah gimana waktu itu? Wah, perlu penerjemah nih, terus apa yang diatas? Iya, awalnya kan memang pertama kali memakai jasa penerjemah memang pertama kali yang untuk manual book itu. Jadi caranya ya kita browsing. Jadi saya suruh untuk browsing dan ada beberapa yang diberikan ke saya. Kenapa diberikan ke saya? Karena saya pemutusnya. Jadi saya cek. Nah dari situ kan saya juga nggak tahu gimana caranya. Jadi saya ngeliat di
hasilnya tuh dari cek ulasan dulu. Lucu juga sih. Jadi saya lihat di cek ulasan. Jadi boleh saya ini dulu ya, rangkum sedikit. Jadi Bu Maya ini ngambil penerjemah, minta salah satu staffnya untuk mencari lewat research gitu ya, pakai Google gitu ya. Kemudian dapat, kemudian cek ulasannya, reviewnya, lalu teruskan bahwa ya di situ saya merasa cocok, ya saya putuskan untuk saya pilih gitu loh yang ini. Penerjemahan yang dipakai itu perorangan atau perusahaan? Kebetulan waktu saya pilih perusahaan. Oke, baik. Tapi untuk penyelesaian yang manual ini ada pilihan khusus penerjemah perorangan atau perusahaan atau ada kriteria lain? Nggak ada, karena ini untuk kepentingan sendiri ya, bukan untuk yang lain. Jadi sebenarnya sih nggak ada. Jadi nggak masalah itu perorangan atau perusahaannya. Lalu setelah memilih penerjemah ini karena ada ulasan dia bagus, kemudian gimana prosesnya? Ya udah, saya kontak kan, pertama saya hubungi dulu via, terus kita kontak-kontakan, terus akhirnya melalui lewat email atau telepon langsung atau gimana? Awal lewat WA, terus kita email, terus setelah ini baru kita mulai proses. Jadi kita udah kontak-kontakan karena tahu dari ulasan orang lain. Terus dihubungin itu ya perusahaan penerjemahan itu. Iya. Terus yang bisa membuat yakin, oh saya pilih perusahaan ini, penerjemah ini, apa yang membuat Bu Maya untuk mutusin, oke saya pilih dia. Satu, yang pasti karena saya keuangan, pasti saya milih harga ya. Ini yang masalah paling ini buat penerjemah juga. Ya. Salah satu. Ya. Pasti saya milih harga, terus sama apa yang saya mau dia bisa gitu aja. Dari segi waktu, dari segi yang saya minta ya, dia sanggupi ya oke, saya di situ. Manual itu diperlukan kapan? Kebetulan waktu itu karena mesinnya juga baru datang, jadi saya perlu dalam waktu seminggu dan mereka setuju kan, itu cukup. Saya paham sih karena itu kan bukunya cukup tebal, jadi waktu dalam seminggu tuh kesepakatan kita juga sih. Oke, jadi Maya mutusin, oke kita minta seminggu, bisa nggak gitu ya? Iya. Lalu bisa, penerjemah perusahaan bisa, lalu jadi itu deal gitu ya? Iya. Lalu untuk proses pengiriman materi terjemahannya bagaimana waktu itu? Karena Bu Maya bilang kan buku ya? Iya. Jadi saya cuman tadinya kan sebelum itu kan dia ngasih penawaran kan, kita kasih contoh aja seperti ini, saya mau persis sama, setelah deal saya kirim asli bukunya. Jadi hard copy ya, maksudnya saya kirim aslinya, nggak melalui email. Oke. Terus proses pengirimannya di luar kota Jakarta, di mana Bu Maya? Saya kantornya kan di Jakarta. Jadi saya juga biasanya karena ini buku juga, terus saya pilihnya Jakarta juga. Kebetulan saya dapatnya juga Jakarta. Jadi dikirim itu langsung ke penerjemah ya? Iya. Nah setelah itu, jadi proses seminggu udah diterima, waktu seminggu itu penerjemahan berlangsung. Iya. Ya pastinya ada komunikasi lah selama pembuatan itu. Lalu hasilnya gimana? Ya memuaskan, bagus atau? Ya hasilnya ya bagus, karena saya bilang bagus karena sampai sekarang yang pakai nggak ada komplain, bisa juga kalau ada masalah untuk mesinnya. Iya. Itu yang penting. Karena buku manual kan penggunaan mesin, jadi kalau sampai ada kesalahan terjemahan itu nanti fatal. Iya, betul. Untuk pembelian penerjemahan ini apa satu kali ini aja atau ada apa? Ada beberapa sih. Ya seperti kontrak juga pernah. Terus kalau misalnya kadang-kadang kan kita juga butuh kalau misalnya untuk ke luar negeri, model-model seperti itu. Gimana? Apa ini? Kontrak. Maksudnya yang dibutuhkan tuh hasil terjemahan bahasa apa? Kebetulan waktu itu kita ada kliennya sama
luar. Terus untuk kontraknya juga dia kasih. Terus karena kita juga harus membalasnya dengan ke sana dengan bahasa Inggris juga. Jadi kita bikin, dan juga kontraknya itu kan biasanya kita juga suka ada, biasanya di sebelah kanan kiri suka ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau karena ini dari luar jadi langsung bahasa Inggris, juga saya juga minta terjemahkan, dan kesananya juga ngirim juga harus pakai bahasa Inggris karena legal, jadi nggak takut salah gitu loh. Ya, jadi pada intinya kebutuhan terjemahannya adalah Ada kontrak ya yang didapat yang untuk bahasa Inggris, jadi diperlukan bahasa Indonesia. Iya. Terjemahan bahasa. Terus bahasa Inggris juga untuk kesananya. Ya, jadi kemudian ada komunikasi yang dari kantor Maya yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Jadi ada dua ya. Iya. Indonesia, Inggris ya. Oke, dan itu untuk kontrak atau bahasa legal ya yang kita pakai. Iya, betul. Terus sejauh ini hasilnya gimana? Hasilnya memuaskan sih. Masih pakai penerjemah yang sama juga atau beda-beda untuk kalau kontrak? saya orangnya kalau sudah nyaman satu dan lebih mudah komunikasinya, apa yang kita mau dia sudah ngerti, saya biasanya pegang satu aja. Iya. Dan satu orang itu bisa mengerjakan terjemahan untuk dokumen legal, iya, sama kebetulan bisa. Wow. Iya. Tadi penerjemahannya itu orang pribadi atau apa tadi, perusahaan? Kebetulan kan saya tadi bilang perusahaan, dan dengan perusahaan juga kan sama-sama perusahaan, berarti kita suka ada pajak-pajak. Nah itu juga jadi nggak masalah, lebih mudah buat saya. Jadi kadang perusahaan biasanya mereka memang cari jasa penerjemah yang tergabung di perusahaan gitu ya, atau punya badan usaha gitu. Banyak sih begitu umumnya, apalagi kalau dari pihak pemerintah biasanya kayak gitu. Ya karena ada kebutuhan pajak tadi betul, Maya bilang. Seperti yang Maya bilang, iya betul. Tapi kalau seandainya penerjemahnya personal pribadi satu orang itu sudah juga bisa ya? Iya, seharusnya bisa. Karena kita seperti dokter ya, sama kayak lawyer juga atau pengacara, kita profesional di bidangnya. Tenaga profesional, iya betul. Sebenarnya Apalagi bisa juga. Apalagi sudah diakui, misalnya sudah anggota organisasi profesi gitu ya. Jadi setidaknya itu sudah jaminan kalau mutu terjemahan si penerjemah itu bagus, hasil pekerjaannya bagus. Biasanya begitu. Ya, ngomong soal asosiasi penerjemah juga, saya dan Desi Kutem juga sama-sama bergabung di asosiasi penerjemah, yaitu Himpunan Penerjemah Indonesia. Yeah. Tapi kalau saya bukan juru bahasa yang bergabung ya. Kalau Desi, saya dengar bergabung di salah satu asosiasi juru bahasa. Iya, juru bahasa. Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia atau Association of Indonesian Conference Interpreters, itu AICI, pendeknya AICI ya. Kita di Indonesia pun udah ada 2 ya asosiasi. Untuk penerjemahan ya. Penerjemahan dan penjuru bahasa. Faris, mungkin terima kasih ya sudah mau jadi narasumber kita. Sudah mau berbagi pengalamannya penggunaan terjemahan. Oke. Terima kasih ya Maya sama Faris. Kita nanti mungkin suatu-waktu mungkin perlu lagi kita minta tolong lagi untuk ambil sebagai narasumber. Kita panggil lagi. Kita berondong dengan pertanyaan lagi yang lebih sulit. Sama Desi masih akan tetap di sini. Terima kasih Maya. Oke. Terima kasih Maya, Faris.